Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wal muradu biqawlihi wa ma yajri majra al-qadaya fil a'yan mithlu qawli rawi qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa qala asy-syarih rahimahullah hafizahullah wal muradu biqaulihi wa ma yajri majrah al-qadaya fil a'yan. Yang dimaksud dengan apa yang senada dengan fi'il, yaitu adalah al-qadaya fil a'yan. Kita masih pembahasan tentang umum. Sebelumnya kita membahas bahwa saya tidak boleh mengklaim keumuman dari fi'il dan apa yang senada dengan fi'il, yaitu al-qadaya fil a'yan. Apa itu qadaya fil a'yan? Itu yang disebut dengan qadiyatu 'ain. Qadiyatu 'ain, permasalahan tertentu pada orang tertentu, itu qadiyatu 'ain. Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum syuf'ah kepada tetangga. Jadi syuf'ah itu perserikatan barang terhadap tetangga. Ini ada sendiri di fikihnya. Enggak, maksud Anda di sini bukan di pembahasan detail tentang syuf'ah. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW memberikan qada, keputusan hukum terhadap suatu sahabat yang melakukan syuf'ah dengan tetangganya. Nah, pertanyaannya, apakah kasus tersebut khusus Rasulullah qada tersebut untuk syuf'ah tersebut khusus untuk tetangganya tersebut atau berlaku untuk kaum muslimin, gitu loh. Jadi ada namanya qadiyatu 'ain. Anggap aja peristiwa gini, qadiyatu 'ain ya. Contoh kalau misal di kehidupan kita kayak apa ya? Kayak misalnya contoh aja supaya pendekatan, dan ini enggak serupa dengan ini, enggak, beda. Contoh, Anda punya murid di kelas ini sejumlah 30 orang, Baik, 30 orang di kelas ini. Anda mengajar usul fikih. Usul fikih ini kan bukan ilmu yang ringan ya. Enggak semua orang itu betul-betul mampu memahami dengan baik. Ternyata di antara murid Anda yang terbaik yang paham usul fikih, gampang memahami usul fikih, Ikin, karena dia pintar misalnya. Ya. Maka kemudian Anda bilang ke Ikin, tapi ini masa gua sama teman kayak sama ini kayak teman. Ikin. Ya akhi Ikin Syekh Ikin ya. Dengerin. Ini tentang antum nih. Ana beri antum tugas untuk mentalkhis al-waraqat. Syarah waraqat, talkhis tolong. Ya. Ya. Talkhis nih. Baik. Al-syarah waraqat, oke? Kemudian Syekh Rafi'i meriwayatkan kepada teman-teman sekelasnya, Ustadz Hasan menugaskan murid untuk mentalkhis syarh waraqat. Faham gak ini? Syarafi jadi bilang ke seluruh temannya, 28 teman-temannya nih, diumumin, Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk mentalkhis, mentalkhis apa? Meringkas, merangkum syarah waraqat, kitab syarah waraqat. Gimana? Bahasa yang itu menggunakan bahasa umum enggak? Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk mentalkhis. Kira-kira pada ngerasa enggak kemudian orang-orang? Nah, bahasa yang diantarkan oleh Rafi apa? Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas kitab syarah waraqat. Para murid ngerasa enggak?
Padahal itu qadiyatu ain. Ngerti nggak sekarang? Padahal itu qadiyah itu artinya permasalahan. Qadiyah itu permasalahan. Atau qadiyah di sini artinya adalah keputusan atau permasalahan. Ain terhadap individu atau kasus tertentu saja. Gitu Pak. Tapi pembahasan antum yang membawa pemahaman apa? Itu bersifat umum untuk semuanya. Bukan hanya untuk ikin. Padahal qadiyahnya ini untuk ainnya siapa? Ikin. Gimana? Sighah yang antum antarkan ke orang-orang umum. Tapi permasalahan yang terjadi ketika itu khusus. Permasalahan ana dengan ikin untuk menyuruh dia mentalkhis. Gimana? Gimana Kin? Paham enggak? Hah? Permasalahannya ini qadiyatu ain. Tapi pengantaran dari antum itu lafalnya pakai lafal umum. Ya, begitu. Maka kemudian dikatakan di sini fahadha lanjut. Belum. Waqal fahadha la ya'ummu kulla jar لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم فهذا يقال له قضية عين وواقعة عين هكذا مثل شراح الورقات وهو رأي الأكثر الأصوليين وهو رأي أكثر الأصوليين. أحسنت. Lihat fahadha la ya'ummu kulla jar. Ini tidak umum untuk setiap yang disebut sebagai tetangga. Gitu. Kayak tadi Rafi bilang ke ikhwah sekelas, Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk apa? Meringkas syarh waraqat. Benar enggak kata beliau? Benar enggak kata Syekh Rafi halaman 76? Benar enggak kata Syekh Rafi? Ustadz Hasan memerintahkan muridnya, benar enggak? Muridnya yang dimaksud siapa? Ikin, pakai ain. Ikin. Tapi kan orang memahaminya umum enggak? Umum. Nah, begitu. Ya. Maka ini tidak umum untuk semua murid. Hanya untuk ikin aja. Karena ada ihtimal dalam pemberitaan tersebut, ada enggak posibilitas kekhususan untuk ikin? Iya ada. Karena memang asalnya seperti itu. Cuma perawi yaitu Rafi'i itu siapa itu? Hah? Siapa? Dika. Masya Allah. Udah kita sampai sini aja lah. Perawi menukil sighah umum karena perawi ini menyangka keumuman hukum. Paham nggak? Kayak tadi Nabi bilang, ikin antum murid ana, tolong ringkas kitab syarah waraqat. Antum dengar, kemudian antum memberikan syubhat pada orang-orang. Ikhwan, Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas kitab syarah waraqat. Murid lain pada memahami apa sekarang? Umum. Mereka juga kena enggak perintah ini? Merasa gitu. Ini karena apa sebabnya? Lafal khabar yang disampaikan oleh perawi yaitu si Rafi'i, Syekh Rafi'i, itu lafalnya lafal apa? Umum. Kalau misalnya Syekh Rafi'i bilang Ustadz Hasan memerintahkan muridnya itu ikin, ini jelas berarti qadiyatu ainnya jelas dah. Khusus untuk ikin. Ya. Tapi karena lafalnya Ustadz Hasan memerintahkan muridnya untuk meringkas syarah waraqat, semua murid yang merasa murid pun merasa wah, berarti kita juga harus kena nih. Gitu kan? Nah, kata jumhur ulama, kalau itu qadiyatu ain maka tidak berlaku untuk selain dari yang ma'yun itu yang disetujui yaitu ikin, selain ikin enggak. Begitu. Nah, ini juga disebabkan apa? Rafi menukil dengan sighah umum muridnya Ustadz Hasan li dhannihi umumul hukum, karena Rafi menyangka bahwasanya
perintah Ustaz Hasan untuk mentalkhis kitab Syarah Waraqat ini berlaku umum dikira, bukan cuma buat ikin doang gitu. Maka fahadha yuqal lahu, ini yang disebut sebagai apa? Qadiyatu ain wa waqi'atu ain. Paham enggak? Ini jarang pembahasannya qadiyatu, beneran jarang. Bahkan dalam usul fikih Anda cari qadiyatu ain di kitab-kitab usul fikih, jarang ketemu. Ya ada pembahasannya, tapi jarang menyediakan pembahasan ini apa satu pembahasan khusus qadiyatu ain, itu jarang sekali. Ya, maka ilmu ini langka, qadiyatu ain. Tapi nanti suatu saat antum akan ketemu beberapa hadis yang memang hanya dikhususkan masalah itu. Masalah persusuan untuk yang anak besar saja, itu ada nanti, tapi Anda enggak mau ngomong sekarang. Ada seperti itu. Jadi khusus untuk dia saja. Yang lainnya enggak. Ya, kapan-kapan insyaallah. Hakadha mathala syurahul waraqat wa huwa ra'yu aktsarul usuliyyin. Pendapat mayoritas usulin apa? Bahwasanya qadiyatu ain itu khusus pada waktu itu saja. Sekarang tidak ada lagi. Tidak untuk berlaku untuk umum. Tapi kemudian nanti akan ada sebutan lainnya. Wa minal amtsilah. Wa qala wa minal amthilati haditsun qada bi syahidin wa yamin fala yuhmalu 'ala al-'umum li'annahu fi ba'd al-asya'i duna ba'd. Ala kulli hal ini Rasul mengqadha dengan adanya satu saksi dan dengan adanya sumpah. Maka hal ini tidak menjadi umum untuk berlaku untuk segala kasus. Ala kulli hal. Itu pendapat pertama lah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pendapat berikutnya. Wa yara akharun wa minhum Ibnul Hajib wal Amili wasyawkani anna hadha yufidul umum لأن الصحابي راوي عدل عارف باللغة فلا ينقل صيغة العموم إلا إذا علم أو ظن العموم ومثل لفظ الجار يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق فحملها على اللام الأهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب. Wahada huwa rajih. Nah, di sini pendapat kedua tentang masalah qadiyatu ain. Ibnu Hajib, Al-Maliki, Al-Amidi, Asy-Syafi'i, Asy-Syaukani itu semua mengatakan bahwasanya hadza yufidul umum. Qadiyatu ain tetap yufidul umum. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan itu adalah sahabat yang adil dan faham dengan lughah. Mengatakan apa tadi? Rasulullah SAW bisyufa'ati lil jar untuk tetangga, untuk semua tetangga bisa menunaikan akad syufa'ah. Maka ini untuk tetangga manapun di zaman kapanpun, maka masuk ke dalam keumuman. Fala yanqulu sighatal umumi illa idza alima aw dhanna al-umum. Maka tidak mungkin sahabat ini menukil sighah dan frase umum kecuali beliau sahabat ini pasti mengetahui bahwasanya ini berlaku untuk umum gitu. Seperti lafal jar, al-jar itu melazimkan apa? Melazimkan keumuman. Faedah keumuman. Li'anna lam ghaliban lil-istighraq. Karena kebanyakan al dalam isim itu biasanya kebanyakan apa? Untuk istighraq, mencakup seluruh macam dari apa yang menjadi isim di al tersebut. Fahamluha 'ala al-lamil ahdiyyati khilaful zahir wa khilaful ghalib. Maka menafsirkan al di sini atau lam di sini bukan untuk istighraq melainkan untuk ahdiyah, itu menyelisihi yang zahir dan menyelisihi mayoritas dari pemahaman terhadap lam atau al. Wa hadha huwa rajih, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah terhadap masalah khilafiyah berkaitan dengan apa? Dengan apakah qadiyatu ain itu maksus dengan ma'yun tersebut, atau qadiyatu ain ini kalau di zaman Rasulullah SAW bisa juga dipelajari sekarang dan direfleksikan hukumnya untuk kekinian. Ada nggak di kitab fikih bab namanya syuf'ah? Ada. Berarti ini apa? Ya, berarti ini umum, berlaku untuk seluruh sampai kapanpun gitu ya. Qala Syaukani wa qala Syaukani فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح
ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس والله أعلم. Apa antum baca dengan shad? Bil qiyasi? Qiyas. Enggak, itu shad itu. Qiyas. Iya, mendingan. Qiyas. Qiyas. Antum qiyas baca qiyas. Itu terlalu, mungkin shadnya direndahkan sedikit biar bisa menjadi ra yang benar. Imam Syaukani berkata, maka yang rajih adalah keumumannya dan lemahnya klaim jumhur usuliyin bahwasanya qadhiyatu ain itu khusus untuk ain di masa tersebut, ya. Wali'annahu mu'ayyadun bi'umumi syari'ati likullin nas, dan ini didukung juga dengan apa pendapat Syaukani dan sebagian ulama, didukung dengan kenyataan bahwasanya keumuman syariat itu untuk seluruh insan, seluruh orang. Maka apa yang terjadi pada zaman Nabi SAW, walaupun Nabi mengqadha dan menghukumi khusus person tertentu, itu juga berlaku pada orang-orang setelahnya. Jadi wan Nabi SAW idza hakama biqada'in fi waqi'atin muayyanah, kalau misalnya Nabi SAW menghukumi suatu ketetapan hukum dalam suatu permasalahan atau kejadian tertentu, thumma hadatsa lana mithluha wajib ilhaquha biha, kemudian terjadi di zaman kita sekarang atau terjadi pada diri kita sekarang semisal dengan kejadian di masa Rasulullah SAW, maka wajib untuk dipertemukan hukumnya dengan semasa Rasulullah. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak antum? Jadi kalau misalnya di masa Rasulullah ada suatu peristiwa nih, kemudian Rasulullah SAW menghakimi begini. Nah di zaman sekarang ada peristiwa yang serupa dengan di zaman Rasulullah SAW. Maka untuk menghukumi peristiwa di zaman kita harus dengan berkiblat kepada apa? Hukumnya Rasulullah SAW di masa itu untuk peristiwa yang serupa dengan peristiwa kita sekarang. Gimana? Paham nggak? Itu namanya qadhiyatu ain di zaman Rasulullah, qadhiyatu ain di zaman kita. Maka qadhiyatu ain di zaman Rasulullah kan ibrahnya kita raup untuk bisa merefleksikan hukumnya untuk di qadhiyatu ain di zaman kita sekarang. Gimana? Benar, paham? Ya, apa? Dari tadi antum hadir baru paham sekarang. Iqraran bihi wa tauhidah. Pengikut RRI, Masya Allah. Wajib ilhaqu bihi li'anna hukmal mithlaini wahidun, karena hukum untuk dua hal yang semisal itu sama hukumnya, ya, yaitu ilhaqun bil lafzi la bil qiyas, karena dipertemukan dari segi lafal, yaitu tadi bisyuf'ati lil jar, al jar lafalnya apa? Am. Maka untuk semua yang disebut tetangga bisa terjadi hukum syuf'ah padanya. Wallahu a'lam. Mau antum terusin khos enggak? Mau enggak apa-apa? Antum udah ngantuk belum? Antum ngantukin? Antum ngantuk enggak? Alwi ya Pak, apalagi Alwi ini. Ngantuk. Ana sebenarnya enggak ngantuk. Cuman aura antum itu membuat ana ngantuk. Ana enggak ngantuk, tadi ana seger semangat Masya Allah. Tapi aura antum itu ya Allah, aura antum itu qadhiyatu ainnya di antum. Aduh, tapi ana digigit sama semut ini. Aduh, Allah musta'an. Antum kenapa di situ? Ana enggak tahu kok antum di situ. Lumayan juga gigitannya Masya Allah, bikin ana kaget. Qadhiyatu ainnya di antum, ana mithlainnya dia ana, jadinya apa ya? Waqi'ah muayyanah dia ana juga kena. Hadatsa lana mithluha wajib ilhaquha biha. Iya gitu. Ya Masya Allah. Ya. Taib, khas. Lanjut aja. Qal al-khas wal khasu yuqabilu al-'am wa takhsis tamyiz ba'd al-jumlah
وهو ينقسم إلى متصل منفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. Ahsan. Al-khas. Bismillah, kita mulai dari al-khas. Setelah sebelum kita lama banget dengan al-am. Ini al-am ini makan waktu hampir setahun loh. Al-am kan kita lama ini kajian syarah waraqat ini berhenti lama nih. Anak pikir udah setahun ini kita bahas al-am karena pendingnya lama. Al-khas yuqabilul am. Khas ini sebagai muqabalah terhadap atau muqabil terhadap al-am. Masya Allah ini ya, semut sekecil itu dia tapi sekali gigit dia masuk ke hati dia. Masuk ke perasaan anak dia. Masya Allah. Mana dia? At-takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. Takhsis adalah tamyiz, membedakan, memilah sebagian dari sekumpulan. Jumlah itu kan kumpulan. Ya. Makanya jumlah kalimat ya disebut kalimat kenapa? Karena sekumpulan dari lafal-lafal. Jadi kalimat. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Ini juga pelajaran di usul fikih yang al-usul min usul. Makanya usul fikih usul min usul ana pending dulu. Ya kan? Kita kapan terakhir bicara usul 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Ini udah 2 kali kita bahas. Ini kedua kalinya dalam waktu 2 minggu kita bahas syarh waraqat. Karena ana ingin mengejar syarh waraqat supaya nyusul al-usul min ilmu usul. Paham enggak? Kan al-usul min ilmu usul kita lagi belajar tentang al-khas kan. Ya kan? Nah, ini syarah waraqat ini juga serupa dengan itu. Ya, kita lagi di bab al-khas atau takhsis, nanti ada mukhassis muttasil. Ya, kita bahas itu juga insyaallah. Serupa. Ya, jadi antum betul-betul terangkai di benak antum tentang usul fikih ini biar serupa enggak masalah. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil, yaitu al-khas al-muttasil atau mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Apa itu mukhassis muttasil? Di antara contohnya al-istithna, pengecualian. Asy-syart, pensyaratan. Taqyid bis sifah, mengkaitkan dengan adanya sifat, ya. Begitu, itu namanya mukhassis muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena nyambung. Biasanya pengecualian itu nyambung enggak di kalimat? Mati lagi. Anda diam dulu berarti. Tapi itu nanti bisa diedit ya kayak gitu-gitu. Hah? Istithna. Pengecualian namanya istithna, illa, kecuali, selain. Itu biasanya kan dalam satu kalimat. Jadi dia nyambung dengan lafal-lafal sebelumnya. Asy-syart. Syarat juga biasanya dalam satu kalimat. Ya, misalnya kamu boleh keluar kalau kamu sudah hafal ajrumiyah, Masya Allah. Ini kan syarat ya. Maka boleh keluar itu aslinya umum, tapi ditakyid dengan adanya syarat. Dikhususkan dengan syarat, yaitu syaratnya apa? Hafal ajrumiyah. Atau takyid bis sifah. Ya, tadinya dia umum menjadi khusus karena ada tambahan sifat. Ya, misalnya kalau di bahasa kita aja ya, misalnya Alwi memakai baju. Baju apa? Mutlak memang, ini mutlak sih sebenarnya. Taib, jangan mutlak. Anda bilang tidak boleh seorang pun memakai baju di sini. Itu umum ya. Seorang pun orang yang umum. Bajunya pun umum karena dalam konteks nafi, maka umum. Bagaimana mengkhususkannya? Antum khususkan dengan sifat. Tidak boleh seorang pun di sini memakai baju daster perempuan. Baju daster perempuan ada takhsis kan di sini? Ada. Mukhassisnya apa? Daster perempuan, yaitu sifat. Yang umumnya apa? Baju. Maka ketika baju digabungkan dengan khusus, maka yang dimaksud di sini tidak boleh pakai baju daster perempuan di sini. Berarti khusus ya bajunya seperti apa? Iya. Bisa nggak dikhususkan lebih lagi? Bisa, ditambah takyid lagi. Ya. Gitu. Kayaknya nggak ridho dia kita terusin kajian. Kalau udah ngantuk dia. Kalau dia tuh ainnya nyambung kemana-mana ini, insyaallah.
Ini pertama qadiyatu ainnya diikin ya. Nyambung ke alwi, ke ana, ke kamera. Ntar kipas angin bakal bukan, dia udah mulai lusuh tuh. Dia udah nggak mulai kemari dia. Ya. Ya lu ya. Rafi ya, Masya Allah. Ya begitu. Tidak boleh seorang pun di sini memakai baju daster perempuan yang motifnya bunga bakung dengan adanya garis-garis hitam dan isen-isen cecakrowo misalnya. Gitu. Antum sendiri nggak ngerti tuh apa semua itu. Iya. Cecakrowo lagi apa coba. Tapi antum pahami itu dari segi usul fikih, bukan dari segi makna. Ini adalah taksis untuk semua dan untuk keumuman baju. Taksis dengan apa? Dengan at-taqyid bis sifah. Gitu. Baik, lanjut, fadhal. قال لما فرغ من العام ذكر الخاص لأن العام يدخله التخصيص ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. Setelah menjelaskan tentang am, maka muallif rahimahullah menyebutkan tentang khas karena am itu bisa disusupi taksis atau dimasuki khas. Wali anna al-'am qad yutlaq wa yurad bil khas. Karena umum bisa aja umum itu maksudnya adalah khas. Al-'am al-makhsus atau al-'am urida bihil khas. Wa qad dzakara anna al-khassa yuqabilu 'am. Dan sudah disebutkan tadi bahwasanya khas itu adalah lawan dari am. Baik, istamil. Wa qala فالخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك يقال خص فلان بكذا انفرد به فلم يشاركه فيه غيره والخاصة ضد العامة. Khusus, khas secara bahasa adalah suatu lafal yang menunjukkan kesendirian dan ketiadaan berserikatnya dia pada yang lainnya. Maka dikatakan khussa fulanun bikadza, fulan dikhususkan dengan ini, maka artinya infarada bih, dia menyendiri dalam hal tersebut. Ya. Falam yusyarikhu fihi ghairuh. Tidak ada satupun yang berserikat dengannya, dan wal khassatu diddul 'amah. Istilahan واصطلاحا اللفظ الدال على محصور فهو يقابل العام فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر فالخاص يدل على حصر إما بشخص كالأعلام مثل جاء محمد أو الإشارة نحو هذا مخلص في عمله أو بعدد كأسماء الأعداد نحو عندي 20 كتابا. Ahsan. Istilah al-khas ini enaknya adalah al-lafdhu dallu 'ala al-mahsur. Enak ya? Iya, al-mahsur. Suatu lafal yang menunjukkan pembatasan atau hal yang dibatasi. Fa huwa yuqabilu al-'am. Berkali-kali di kalimat tersebut terulang. Fa idza kana al-'ammu huwa al-lafdhu asy-syamilu li jami'i al-afrad bila hasr. Kalau misalnya 'am itu lafal yang mencakup semua membernya tanpa ada pembatasan, maka lawan darinya adalah khas, yaitu khas yadullu 'alal hasr. Khas menunjukkan adanya apa? Pembatasan, restricting ya. Entah pembahasannya itu dengan penyebutan syakhs, entah pembatasannya dengan menyebutkan dengan isyarat ini itu, entah pembatasannya dengan menyebutkan bilangan. Menyebutkan hasr, menyebutkan syakhs gimana? Seperti menyebutkan nama-nama isim alam. Ya Rafi'i atau Ja'a Rafi'iyu. Maka jelas ini siapa yang datang, orang ini ketahuan. Atau dengan isyarah takhsisnya atau hasrnya, yaitu hadza gitu ya. Hadza kitabi. Maka ini makhsus. Atau dengan adat, dengan asmaul a'dad seperti indi 20 kitaba, saya memiliki 20 kitab. Ini digolongkan sebagai khas bagi sebagian ulama, tapi dia tetap mengandung umum kalau misalnya 20 kitab. Ala kulli hal itu masalah khas ya. Mungkin kita cukup sampai sini aja ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan masalah takhsis insyaallah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal, Rafi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.